warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Yang di rumah juga pasti bahagia, sehat semua, udah siap mau belajar bersama dengan guru-guru kita pada pagi hari ini. Nah, tema kita kira-kira apa sih pagi ini ya? Bu, siapa di sini yang paling senang dapat rezeki? Angkat tangan, Bu. Kalau dapat rezeki mendadak dipakai buat apa uangnya, Bu? Buat sedekah. Wih, tepuk tangan dulu dong. Coba di sebelah kanan saya kalau mendapatkan rezeki mendadak kira-kira gitu ya, dipakai buat apa uangnya, Bu? Buat beli mobil. Luar biasa, bener. Ibu gak punya mobil? Bener, Ibu punya mobil gak? Punya gak? Belum. Belum. Pertanyaannya, Ha-ha. ibu punya garasi? Enggak. Ibu berada di dalam gang rumahnya atau di luar? Dalam gang. Makanya tidak dikasih. Ya. Nah seru banget nih kita kalau ngomongin masalah rezeki ya. Karena Allah itu kan membagikan rezeki seperti Allah membagi-bagikan karakter manusia nih. Ada orang yang pendiam banget kayak saya, bukan begitu guru-guru? Iya. Ada yang pendiam saat tidur. Ya ada juga tuh, tapi ada juga orang yang hobi ngomong mulu gitu kan. Nah nggak tahu tuh siapa. Bukan saya. Itu juga bukan saya gitu. Nah tapi gimana sih tentang rezeki ini? Kok Allah bisa ya membagikan, ada orang yang Masya Allah tabarakallah tuh kaya raya banget. Tapi ada juga kayak aduh aku mau beli motor aja Afwan susah, mau beli mobil aja susah. Uangnya udah ada kekumpul tapi kok ya kepake terus akhirnya nggak bisa nabung, nggak bisa apa. Kira-kira kenapa sih, dan ternyata apa sih tanda-tanda rezeki kita lagi diuji? Nah itu tema kita pada pagi hari ini. Buat jamaah ingat ya, dicatat, siapin ballpoint, pensil, catatannya, tulisannya, bukunya. Karena penting banget. Dan sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Allah, Pak Syam. Iya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz ini berbicara tentang mencari rezeki ya. Apakah benar kita itu sebenarnya sedang diuji sama Allah rezekinya kalau kita udah nyari pontang-panting sana sini, bahkan kita udah punya second job, udah punya kerjaan sampingan. Tapi kok usaha maksimal, ikhtiar maksimal, hasil rezeki minimal. Apakah itu tanda-tanda Allah sedang menguji rezeki kita? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Caca, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ada di rumah yang sedang menyiapkan catatannya dan mempersiapkan niat dan hatinya menonton Islam itu indah sampai selesai agar sadar bahwa rezeki itu memang diatur oleh Yang Maha Kuasa. Karena tanda pertama rezeki yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhtiar udah maksimal tapi ternyata hasilnya minimal. Subhanallah. Maka apa hikmah pertama yang bisa diambil? Hikmah pertama bahwasanya Allah telah memudahkan bumi ini untuk dijelajahi sebagaimana Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Allah memudahkan untuk menjelajahi bumi ini meskipun subhanallah ada yang sangat jauh sekali tempatnya. Ibu pernah dengar gak Bu orang kerja di Arab Saudi? Pernah, banyak. Ibu dari mana Bu? Dari Bandung. Orang Bandung kerja di Saudi ada gak Bu? Ada, bahkan ada subhanallah yang bikin konten segala macam. Padahal Saudi itu jauh sekali. Ada orang Indonesia kerja di Amerika, jauhnya Amerika itu. Ada orang Indonesia kerja sampai di Argentina, di Brazil, subhanallah. Sampai ke Jepang, sampai ke Korea. Masya Allah, ini berarti sejauh apapun tuh Allah sudah bikin mudah untuk dijelajahi. Subhanallah. Kemudian ternyata musimnya pun berbeda. Di Indonesia cuma ada musim hujan, musim panas gitu. Kalau di sana ada musim salju, ada musim dingin sekali. Tapi kenapa manusia Indonesia mampu bertahan di sana? Memang Allah sudah bikin
bikin mudah supaya apa? Wa kulu mir rizki, bisa makan dari rizki dari mana saja. Tapi ingat, kembali lagi, wa ilaihin nusyur, tapi memang itu semua hanyalah kefanaan yang mana engkau bisa berikhtiar, tapi hasilnya tetap Allah yang menentukan. Ada yang tidak keluar dari kampungnya tapi tetap ada rizkinya. Ada yang keluar jauh dari kampungnya tapi ya memang hasilnya sebegitu. Berarti kita harus sadar bahwa memang Allah lah yang maha menentukan. Jadi kita harus berani mematahkan kata-kata yang viral di antara masyarakat bahwa nggak ada hasil yang nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, nggak bisa gitu. Memang. Karena Sudah sejatinya begitu, fitrahnya begitu. Usaha itu walaysa lil insani illa ma sa'a. Memang ada hasil kalau kita usaha, tapi yang menentukan tetap Allah. nah, besar atau kecil hasilnya itu Allah, Tetap bukan kita yang Allah, nentuin. betul. Baik, jazakallah khair Sama-sama, Ustadz Syam. Kak Kasih Caca. tepuk tangan dulu dong, Bu. Subhanallah. Yuk abis itu kita langsung lanjut nih belajar sama Ustadz Bani. Assalamualaikum Ustadz Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan Ustadz Syam udah ngebahas nih tentang surat Al-Mulk ayat ayat ke-15, betul. Nah, kalau yang sekarang ini apakah ujian dari Allah tentang rezeki kita itu tentang pendapatan yang menurun drastis? Misalkan tahun 2021 pendapatan kita berapa? Makin ke tahun 2025 kok bukannya makin naik malah makin turun. Apa jangan-jangan itu salah satu ujian tanda-tanda cobaan Allah tentang rezeki kita? Mohon tausiahnya. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mbak Caca dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Tanda kedua rezeki kita diuji adalah pendapatan yang menurun drastis, kadang tanpa alasan. Kenapa? Karena kalau dicek ibadah, Ustadz ibadahnya Masya Allah luar biasa. Tapi kok tidak berbanding lurus dengan pendapatan. Ibadahnya naik, tapi pendapatannya justru turun. Nauzubillah min dzalik. Mohon maaf, tanpa bermaksud menggurui, berbahagialah Anda yang ibadahnya sudah bagus meskipun pendapatnya menurun. Kenapa? Pertama, boleh jadi Allah menginginkan kebaikan kepada Anda. Kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah kasih ujian buat dia. Ibadahnya bagus, tapi kenapa rezekinya malah menurun? Ujian, tanda Allah ingin menginginkan kebaikan untuk dia. Apa kebaikannya? Ta'zimul ujur. Allah mau lipat gandakan pahala kebaikannya. Sholat lagi banyak duit, dengan sholat lagi nggak punya duit, kira-kira lebih berat mana, Bu? Lebih berat sholat banyak duit, berat. Lagi banyak duit, apalagi nggak punya duit? Lebih banyak duit, lebih berat. Pahalanya jadi lebih besar tuh. Ta'zimul ujur atau raf'ud darajat. Allah mau tinggikan derajatnya. Kenapa diturunkan sampai drastis? Karena Allah mau tinggikan besok. Pendapatannya sampai begitu besar luar biasa. Maka ketika Anda sedang mohon maaf mengalami penurunan pendapatan padahal ibadahnya tinggi. Siap-siap, boleh jadi sebentar lagi Allah mau kasih rezeki yang begitu banyak. Yang penting jangan sampai merubah semangat ibadahnya. Jangan sampai percuma saya udah 2 bulan ibadah maksimal pendapatan saya malah menurun. Nauzubillah. Yang kedua, boleh jadi Allah cinta kepada kita. Karena Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila ingin mencintai seseorang, Allah uji dia. Ibadahnya tinggi luar biasa, tapi kenapa Allah bikin pendapatannya menurun? Allah cinta sama kita tuh. Para nabi itu luar biasa ibadahnya. Ujiannya bertubi-tubi. Tandanya apa? Semakin cinta Allah kepada hamba, semakin banyak ujiannya. Yang terakhir, boleh jadi Allah ingin selamatkan kita dari yang namanya istidraj. Apa itu? Kesenangan sesaat yang Allah ganti dengan azab. Dalam surat Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa ala ibadihi la baghaw fil ard. Sekiranya Allah kasih rezeki yang banyak, manusia akan berbuat foya-foya, berbuat semena-mena. Maka yunazzilu biqadari ma yasha. Allah kasih sesuai dengan kadar ukurannya yang mendatangkan maslahat buat dia, insyaallah. Subhanallah. Itu Asy-Syura surat ayat ke 27. Ayat ke-27 ya. Asy-Syura ayat ke-27. Jadi memang kita sebagai manusia itu harus belajar melepas cinta dunia ya Ustadz. Betul. Cinta jabatan, cinta segala-gala deh, harta, benda, anak bahkan subhanallah nggak gampang memang ya Ustadz ya. Iya. Baik, jazakallah khair Ustadz. Allah Kasih tepuk Ustadz. tangan dulu dong Bu buat Ustadz Bani. Nah,
Jamaah yang di rumah gimana nih tanda-tanda rezeki kita lagi diuji? Coba catetannya aku cek dulu, coba aku cek, aku bantuin deh. Nih tadi yang pertama adalah tanda pertama rezeki orang yang sedang diuji adalah ikhtiar maksimal tapi hasil minimal. Yang kedua tadi udah dibahas oleh Ustadz Bani, pendapatan yang menurun drastis. Subhanallah, kadang tanpa alasan nggak tahu nih kenapa. Kira-kira apa lagi dan gimana solusinya ya supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak, berkah, melimpah, manfaat. Nah sesaat lagi jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.